berjumpa kembali. Saya percaya bahwa saudara semuanya tetap mengalami yang terbaik dari Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya lihat saudaraku bahwa kita semua dalam kondisi sehat, sukacita dan penuh kebahagiaan. Ini adalah anugerah yang terbesar dari Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, untuk menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa itu, maka diberikan kesempatan bagi kita hari ini untuk bisa beribadah, curhat dengan Tuhan, menyampaikan segalanya kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Saudara dikasihi Tuhan, karena itu tetaplah berdoa, apalagi di hari-hari, di zaman yang sedemikian makin menjepit. Kelihatannya kehidupan ini butuh perjuangan yang lebih keras lagi, perjuangan yang lebih hebat lagi, supaya kita tetap dalam lindungan Tuhan. Maka kita panggil namanya dan kita katakan bahwa Tuhanlah sumber kekuatan. Saudara, mungkin itu juga mendengar firman Tuhan, ada banyak godaan dan ada yang selalu mengganggu kita, yaitu iblis. Kalau saudara, kita semuanya, kalau iblis melihat kita serius mendengarkan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, iblis itu nggak senang. Dia mau rebut kita dari Tuhan. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, dengan dua saudara sekalian, maka kita semuanya akan tetap dalam pertolongan Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Amin. Ini saudara sekalian, firman Tuhan hari ini diberikan oleh gembala dengan tema yaitu rendah hati dan sabar. Rendah hati dan sabar. Saudara dikasihi Tuhan, ini adalah suatu perkataan yang sudah sering kita katakan, sering juga kita dengarkan, bahkan kita sampaikan juga kepada banyak orang dengan kata-kata hendaklah rendah hati, ketika ada penderitaan kita mesti sabar, begitu saudara ya. Tapi saya melihat bahwa rendah hati dan sabar ini adalah sesuatu yang menjadi hal yang harus kita gumulkan, karena ternyata melakukan itu tidak semudah mengatakannya. Butuh perjuangan keras dan butuh pertolongan dari Tuhan supaya kita betul-betul bisa menghidupi suasana yang rendah hati, suasana yang sabar itu. Saudaraku, untuk mendasari tema firman Tuhan ini, kita diberikan oleh Bapak Gembala kita, diambil dari 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Marilah kita membuka kitab kita masing-masing supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan katakan. Dan jika sudah menemukan nats tersebut, kita akan membacanya secara responsorial supaya kita sama-sama diberkati dan diingatkan dengan firman Tuhan melalui pembacaan. Saya akan membaca saudaraku ayat-ayat Alkitab yang ganjil dari nats tersebut, dan saudara boleh membaca ayat yang kedua, genap, demikian seterusnya. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Dalam menanggung derah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela.
sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh-sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita coba perhatikan nats firman Tuhan ini secara keseluruhan, bahwa nats yang baru saja kita baca ini, kalau kita bagi saudara dikasihi Tuhan, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua itu berbicara mengenai tujuan surat. Tujuan surat ini, saudara dikasihi Tuhan, adalah teman-teman sekerja Paulus. Siapakah yang dimaksudkan teman-teman sekerja Paulus? Yaitu orang-orang Kristen yang ada di Korintus. Kenapa saudara dikasihi Tuhan? Kalau kita perhatikan ayat 11, jelas dikatakan demikian. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepadamu, hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Jadi saudara, dalam konteks ini kita perhatikan bahwa orang Korintus itu disebut sebagai pelayan Tuhan. Dan kalau kita bisa lihat di ayat yang keempat, saudaraku, dikatakan apa? Demikian firman Tuhan. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Saudara, konteks nats ini berbicara bagaimana kehidupan seorang pelayan Tuhan atau pelayan Allah. Dan sesungguhnya yang dimaksud dengan pelayan Allah itu adalah pribadi Paulus sendiri, dan yang kedua adalah setiap orang percaya. Jadi setiap orang percaya itu adalah pelayan Tuhan, adalah pelayan Allah. Berarti saudaraku, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yakinkan bahwa diri masing-masing adalah pelayan Allah. Jadi saudaraku, sebagai pelayan Allah, sebagai orang yang percaya betul-betul kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada satu hal yang harus dia miliki, yaitu rendah hati dan sabar. Paulus ini, saudaraku, adalah seorang pelayan Tuhan yang rendah hati. Dia juga adalah teladan dalam hal kesabaran. Maka seorang hamba Allah seperti Paulus, dengan pertolongan Tuhan yang dia taruhkan di dalam hatinya, dia sampaikan bahwa kriteria hamba Tuhan itu atau pelayan Tuhan itu atau orang percaya itu atau orang Kristen itu adalah rendah hati dan sabar. Jadi saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai pelayan Allah harus tetap belajar rendah hati dan sabar. Yang kemudian saudaraku, kalau kita perhatikan ayat yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam, dan ketujuh, itu berbicara mengenai sifat sabar hati. Sabar. Kalau kita baik-baik lihat nats itu. Lalu nats yang berikutnya, ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, itu berbicara mengenai sifat rendah hati. Jadi pada hari ini kita berbicara sesungguhnya dua hal, yaitu rendah hati dan sabar. Kadang-kadang siapapun di dunia ini kalau berbicara mengenai kesabaran itu pergumulan berat. Baru-baru ini di Mentawai, ini bukan jemaat biasa, ini calon pendeta, sudah sekolah pendeta. Ada banyak berita sih di grup kita itu, info-infonya yang sampai di berita-berita itu yang resmi itu gara-gara orang tuanya tidak ke gereja, dia sering khotbah di gereja, dia sering ceramah di gereja, dia ambil jalan pintas, dia gantung diri, nggak tahan dia dengan penderitaan itu, nggak sabar dia dengan penderitaan itu. Ini satu contoh. Tapi saudaraku dikasihi Tuhan, inti firman Tuhan ini pada
Oh, Paulus berkata demikian, ketika aku dihormati enak, tapi ketika aku dihina, ketika aku diumpat, aku rendah hati. Dia bilang, ketika aku disesat, ketika aku dicela, ketika aku mau dibunuh, dia bilang aku sabar. Saudara, ini adalah teladan yang luar biasa. Karena dalam hari-hari kita pasti menghadapi dera, kita menghadapi penderitaan, dan dituntut kesabaran menghadapinya. Berjumpa dengan orang, kadang dirimu difitnah. Berjumpa dengan saudara, hati tersinggung, sabar. Ketika kamu dijelek-jelekan, diomongin, digosipin, Tuhan bilang sabar, itu belum seberapa. Tapi Tuhan bilang, kalau kau merasa hal itu tidak baik, jangan lakukan juga bagi orang lain. Kalau engkau tidak suka difitnah, jangan suka fitnah, karena apa yang kau tabur itu juga yang kau tuai, kata Tuhan. Tapi saudara-saudara dikasihi Tuhan, surat ini tujuannya adalah menasehati kembali orang-orang Korintus, menasehati orang-orang percaya. Ini menandakan bahwa pada waktu itu jemaat di Korintus, orang-orang di Korintus, bisa saja orang Korintus itu nggak rendah hati, bisa saja mereka nggak sabar. Maka Paulus ingatkan, Tuhan ingatkan jemaat Korintus melalui hambanya Rasul Paulus. Lalu saudaraku, pesannya adalah mengulang kembali agar umat Tuhan rendah hati, agar umat Tuhan sabar dalam segala pergumulan perjuangannya. Kenapa saudaraku? Karena dalam perjuangan pertandingan iman ini banyak yang harus kita kerjakan, tidak gampang, tidak mudah. Tapi Tuhan berkata, engkau harus mengakhirinya sampai garis akhir. Untuk mencapai garis akhir itu ada banyak tantangan yang mendera hati, yang mendera pikiran, yang mengguncang hati, yang mengguncang pikiran. Tuhan bilang sabar. Saudara-saudaraku, kalau kita berbicara apa sih rendah hati itu, apa sih sabar itu, saudaraku, saya melihat dalam teks aslinya itu sedikit berbicara dulu mengenai bahasa orang sana. Dia bilang rendah hati itu dari kata tainos te kardia. Kardia itu kalau sekarang namanya itu apa? Dalam penyakit jantung kardiologi. Jadi kardiologi dari bahasa kardia, dari jantung, hati, pusat kehidupan. Jadi kalau dikatakan rendah hati adalah tundukkan pusat kehidupanmu di bawah kaki Kristus dan sesuai dengan firman Tuhan. Tunduklah dengan apa yang Tuhan mau. Itu yang sesungguhnya. Tapi saudaraku, secara sederhana, kalau rendah hati ini itu bisa memiliki arti yang merendahkan di hati. Bagaimana ya yang merendahkan di hati? Orang-orang yang bisa menjaga hati. Ini juga berkata, saudaraku, rendah hati ini tidak angkuh, jauh dari keangkuhan, juga jauh dari rasa sombong. Jadi dalam bahasa ini digambarkan begini, gambarannya itu seperti orang yang nunduk, demikian. Maka biasanya kalau orang kadang beri hormat kepada kita, paling dia sambil nunduk. Itu gambarannya rendah hati. Lalu saudaraku dikasihi Tuhan, apa yang disebut dengan sabar hati? Sabar hati ini aneksomai dari kata aneko. Aneko, katakan dulu, aneko. Wih, bahasa Yunani, aneko. Arti orang lebih permata,
Ada rumusnya yang pernah saya katakan 5S. Susah, senang, sama saja, shalom. Mau susah, mau senang, sama saja, shalom. Gampang enggak? Sulit sekali. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, dengan pertolongan Tuhan, ternyata itu bisa kita lakukan. Dalam hal sabar hati ini, saudaraku, ketika ada suatu penderitaan, dia tahan menderita dalam pengertian tidak lekas marah. Ada pergumulan, tidak lekas patah hati, enggak lekas putus asa, putus harapan, enggak. Tapi saudara kasih Tuhan, dalam hal sabar hati ini dia merasa apa? Tenang, tenang, enggak gegabah. Bayangkan saudaraku, kalau ada sifat yang dua ini, rendah hati dan sabar hati. Saya pikir Tuhan punya rencana luar biasa, itu akan kita miliki. Maka saudara-saudara dikasihi Tuhan, tokoh atau teladan lewat nats ini kepada kita adalah kehidupan Paulus. Kehidupan Paulus. Kenapa tadi saya katakan tentang Paulus? Dia seorang yang rendah hati ketika dihormati, ketika ia dihina, ketika diumpat, ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu. Tapi ia tenang, ia rendah hati. Ketika berduka cita, namun senantiasa bersuka cita sebagai orang miskin, namun dia memperkaya banyak orang. Paulus ini, saudaraku, orang kaya raya loh. Pada zaman itu sekolahnya itu sudah tingkat doktor, belajar di kaki Gamaliel, sekolahnya tinggi, jabatan oke, anggota Sanhedrin, mahkamah agama Yahudi. Dia pada zaman itu seorang pengusaha, dia ahli buat tenda. Dia bilang, aku tidak mau merepotkan jemaat Tuhan dalam hal pelayanan, aku akan berusaha. Dia ahli buat tenda, kaya raya dia. Maka dia bilang, ayat 10 dikatakan, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu, rendah hati benar ini orangnya, rendah hati betul. Saudara, dalam hal sabar hati, makanya kalau ada orang bernama sabar, itu luar biasa. Cuman saya belum pernah mendengarkan namanya itu serendah hati, serendah, belum. Tapi sabar, Pak sabar, Ibu sabar, Nona sabar, banyak sekali itu. Tapi ada satu nama masih saya dulu apa? Namanya itu, saudaraku, karena mungkin penderitaan dulu sangat menerpa keluarganya dengan kesabaran. Namanya apa waktu wisuda? Ingat masa derita dulu. Ada. Itu mahasiswa saya, istri saya ikut nyaksikan wisuda itu, yang dekat gereja kita Ujung Menteng sebelah itu, apa namanya itu? Wisuda dipanggil dia. Yang berikutnya, ingat masa derita dulu. Wah, semua tertawa, padahal betul namanya itu. Betul. Tapi namanya serendah belum, rendah sirai belum, rendah Manado belum lah, nggak ada. Tapi sabar sirai, sabar Manado, sabar Sitorus, pasti ada. Tapi saudara dikasih Tuhan, pertanyaannya begini, pertanyaan begini, apa yang harus kita lakukan? Atau mengapa kita harus rendah hati dan sabar? Mengapa kita harus rendah hati dan sabar? Saudaraku, Bapak Gembala kita menguraikan dalam warta jemaat kita, saudara boleh nanti baca. Dia tunjukkan di sini ada beberapa ciri-ciri orang sabar. Yang pertama dia katakan itu adalah menghargai kasih karunia. Ini ciri-ciri orang yang sabar, menghargai kasih karunia. Apa yang Tuhan berikan, kebaikan Tuhan dihargai. Kalau nggak menghargai, Tuhan bilang semua sekali orang itu. Yang kedua, Bapak
Tuhan percayakan sesuatu hal untuk kita lakukan, kita menghargainya, itu artinya rendah hati. Mulai dari penerima tamu kalau di gereja, pengambil persembahan, pujian, musik, apapun itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Dan semua orang percaya pelayan Tuhan, orang Kristen harus menghargai pelayanan yang Tuhan berikan. Kenapa? Itu ciri-ciri orang yang rendah hati menurut Tuhan. Yang ketiga, ciri-ciri orang rendah hati itu Bapak Gembala tuliskan adalah menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan. Apakah ada orang tidak menghargai hidup yang Tuhan beri? Banyak tuh. Enggak karuan. Dia sia-siakan hidup itu. Hidup sia-sia nanti masuk neraka. Bagaimana? Tapi saudaraku, ciri orang yang rendah hati dan sabar itu yang pertama tadi menghargai kasih karunia Tuhan. Lalu yang kedua, saudaraku dikasihi Tuhan, menghargai pelayanan yang Tuhan berikan. Yang ketiga, menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan. Nanti saudara baca di rumah dan saudara renungkan. Pak Gembala tentu sudah berjeri lelah membuat ini demi kita. Dia berikan waktunya, nggak tidur buat kita. Jadi saudaraku jangan dibuang, dibaca, direnungkan dan bagikan kepada orang lain. Lalu saudara begini, kalau memang begitu ciri-ciri orang percaya, begitu ciri-ciri pelayan Allah, pertanyaannya adalah mengapa harus rendah hati dan mengapa harus sabar hati? Saudaraku, alasan yang pertama adalah karena Tuhan rendah hati dan panjang sabar. Kita coba lihat Mazmur 145 ayat 8. Apa dikatakan di sana? Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Saudaraku dikasihi Tuhan, karena Tuhan itu rendah hati dan panjang sabar, dan kita percaya kepada Dia, dan sebagai anak Tuhan mesti mengikuti teladan Bapaknya. Tuhan bilang, ikutlah teladanku. Jadi kalau Tuhan kita saja rendah hati, Tuhan kita saja panjang sabar, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersabar. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak rendah hati, karena Allah kita Allah yang rendah hati. Mana buktinya Tuhan panjang sabar? Ingat waktu 40 tahun lamanya orang Israel di padang gurun, dengan segala tingkah laku mereka, sikap mereka kepada Tuhan. Dalam Kisah Rasul dikatakan demikian, Kisah Rasul 13:18, 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Tidak karuan, panjang sabar dia. Maka pemazmur juga berkata, tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan yang pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setianya. Kalau Tuhan kita panjang sabar, wajib kita juga harus sabar. Tuhan panjang sabar, minimal kita sabar. Sabar, panjang sabar. Kalau kita panjang sabar, Tuhan sangat panjang sabar, karena kita nggak pernah melebihi Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, ingat perkataan Yesus di dalam Matius 1:11 ayat 29. Dia katakan begini, pikul laku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Wow. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Yesus saja rendah hati. Jadi jangan coba-coba salah satu pun di antara kita yang coba-coba sombongkan diri, karena Tuhan Yesus rendah hati. Siapapun di dunia ini kalau dia bilang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kalau dia sombong, dia angkuh, dia tidak rendah hati, dia melawan apa yang Tuhan Yesus katakan. Sekali lagi, Yesus saja rendah hati, apalagi kita. Kita ini adalah pelayan Tuhan, kita adalah orang percaya, kita adalah pengikut Yesus, kita adalah murid Yesus. Sebagai seorang murid, wajib rendah hati dan wajib sabar, karena Tuhan kita panjang sabar. Amin.
Walau susah, tapi Roh Kudus akan bantu kita, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan bersama-sama dengan Tuhan, Dia akan singkapkan rahasia-rahasia itu. Maka Tuhan bilang, sabaslah engkau. Saudara, oleh karena itu, marilah kita mengikuti keadaan Tuhan, rendah hati dan sabar. Kenapa saudaraku? Karena Allah kita rendah hati dan Dia panjang sabar. Yang kedua alasannya adalah, saudaraku dikasihi Tuhan, mengapa kita harus rendah hati dan sabar? Yang kedua jawabannya apa? Firman Tuhan mengajarkannya. Kita percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan yang datangnya dari Allah dan diberikan lewat hamba-hambanya, kisah tentang Kristus yang di dalamnya terdapat ajaran tentang rendah hati dan panjang sabar. Jadi kalau kita percaya firman Tuhan, maka kita yakin dengan ajarannya. Saudaraku, apa kata firman Tuhan? Coba Efesus 4 ayat 2. Dikatakan begini, hendaklah kamu selalu rendah hati. Itu ajaran Tuhan. Hendaklah, dihimbau. Ada perbedaan hendaklah dengan jangan. Kalau jangan itu larangan, tapi kalau hendak, himbauan. Hendaklah, hendaklah. Begitu saudara kasih Tuhan. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ternyata firman Tuhan mengajarkan supaya kita rendah hati. Di dalam Filipi juga dikatakan sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Rendah hati ternyata dan sabar hati itu memiliki dua hubungan. Yang pertama, manusia dengan Tuhan. Manusia mesti rendah hati menghadap Tuhannya. Lalu yang kedua adalah sesama manusia itu harus saling merendahkan hati. Manusia dengan manusia harus saling sabar. Manusia dengan Tuhan, manusia harus sabar menanti jawaban Tuhan. Karena Tuhan begitu sabar terhadap kita. Enak jadi orang Kristen. Dia ajari semuanya, Dia kasih rahasianya, Dia kasih kuncinya di Alkitab. Kalau bisa bahasa sederhana begini, hamba-hambamu sabarlah terhadap Tuhan menantikan janjinya, sebab Tuhan telah sabar melihat segala perbuatan seperti Israel di padang gurun. Setelah itu sabarlah engkau antara sesamamu, melihat dia, melihat ocehan dia, mendengar ocehan dia, melihat sikap dia. Begitu sebaliknya, sabarlah engkau. Alasan yang kedua saudaraku adalah karena firman Tuhan mengajarkannya. Alasan yang ketiga mengapa kita harus rendah hati dan panjang sabar, ternyata rendah hati dan panjang sabar itu adalah ciri orang berhikmat, ciri orang bijaksana, ciri orang berakal budi. Mana buktinya? Amsal 14 ayat 17. Saya sengaja membuat ayat-ayat ini biarlah Alkitab menjelaskan Alkitab. Biarlah firman Tuhan menjelaskan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan membuktikan firman itu sendiri, daripada saya mengoceh itu nanti dari otak saya. Tapi biarlah firman Tuhan ini menggugah kita semakin banyak untuk mempelajarinya. Siapa lekas naik dada berlaku bodoh, tetapi orang bijaksana bersabar. Orang bijaksana itu pasti bersabar. Berarti orang sabar. Dipastikan bahwa saudara sekalian, kita semuanya pasti adalah orang-orang bijaksana. Jangan pemarah, jangan tersinggung. Kita kan bodohnya kita. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tapi siapa bijaksana sabar. Jadi kalau saudara saya, kita semuanya belajarlah. Siapa sih yang nggak pernah buat kesalahan? Kalau saudara dan saya punya kesalahan, kan bilang diangkat hari ini, karena sudah nggak ada lagi perlu. Tapi karena dosa kesalahan, dan bilang aku beri waktu kepadamu, maka diberi waktu untuk belajar. Sabar. Yang berikutnya Pak Tuhan katakan di dalam Amsal 14:29, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan.
saudaraku, ternyata orang percaya yang berhikmat dan berakal budi sebagai simbol dari kerendahan hati dan orang sabar itu, dia bisa membuat orang percaya. Dia bilang begini, Amsal 25:15 dikatakan, dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dengan lidah lembut mematahkan tulang. Oh, mampu meyakinkan orang yang lebih hebat dari kita. Kalau kita mampu meyakinkan yang di bawah kita, meyakinkan anak kita, itu biasa, men. Tapi kalau kita orang yang biasa-biasa seperti ini bisa meyakinkan menteri, bisa meyakinkan yang lebih hebat dari kita, itu yang Tuhan mau. Apa rahasianya? Rendah hati. Jangan baru 5 pengetahuannya tapi ngomongnya gede. Dia bilang dia baru sekali ke Israel, dia bilang Israel itu kayak dia sudah tahu betul. Zaman seperti di kampung saya, kalau kita bicara tentang Amerika, dia bilang tahu ya lah ya, kapal Amerika sekarang sudah di 12.000. Saya bertanya, dari mana kawan ini tahu? Lah ya betul. Yang terakhir saudara, dari yang ketiga, ini yang terakhir karena waktu kita kan singkat. Yang terakhir, kenapa kita perlu rendah hati dan sabar? Karena Allah mengasihi orang yang sabar dan rendah hati. Jadi saudaraku, sabar dan rendah hati itu ternyata itu bisa menggugah hatinya Tuhan, bisa untuk mencurahkan kasih sayang Tuhan. Dia bilang Allah mengasihi orang yang sabar dan rendah hati. Coba saudara kita lihat dulu Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6 demikian dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan demikian, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Wow. Ternyata kerendahan hati ini itu kesukaan Tuhan. Tapi orang yang congkak dikasih hidup, dia nggak gunakan hidup, Tuhan nggak suka. Dikasih pelayanan sama Tuhan, diberi kesempatan, dia nggak menghargai. Dikasih karunia, darahnya tercurah, ia dipukul, disalib, diberi keselamatan, malaikat bilang sombong sekali, Tuhan tidak suka. Juga saudaraku, 1 Petrus 5:5 dikatakan begini, demikian juga kamu hai orang-orang muda. Oh, anak muda, dan sombong ya, rendah hati sama orang tua, sama abangmu, sama kakakmu, semua. Apa Tuhan bilang? Demikian juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kenapa? Supaya ketahuan kau rendah hati, gak sombong. Masih dikasih makan kau sudah lawan orang tuamu, masih dikasih uang sekolah, kamu gak mau belajar. Gak suka Tuhan lihatnya. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Rendahkan dirimu. Kenapa? Allah menentang orang-orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Anak-anak muda rendah hati. Jangan lawan papa, jangan lawan mama. Mama berjuang setengah mati, taruhan nyawa lahirkan kamu. Engkau balas hanya dengan perkataan yang menyakitkan. Tuhan gak senang. Baik laki-laki yang muda maupun wanita yang masih muda, Tuhan mau, Tuhan senang kalau kalian mengasihi, kalau kalian rendah hati, sabar. Jangan macam-macam dengan kehidupan ini. Tuhan mau satu macam saja, rendah hati dan sabar. Saudaraku yang dikasihi, marilah kita sabar,
marilah kita rendah hati. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat penghiburan bagi kita semuanya. Karena memang saudaraku, rendah hati dan sabar itu adalah kesukaan Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Mari memuji, kita berkati firman Tuhan dengan pujian kita. Haleluya. Tuhan berkata sambil menunggu mereka demikian di 1 Petrus 3:8. Dan akhirnya, karena kita mau akhiri ini kan, dan akhirnya hendaklah kamu sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Haleluya. Saudaraku, banyak yang terjadi dalam hidup ini. Ketika kita mau bergumul merendah hati, bergumul sabar, banyak yang terjadi yang Tuhan izinkan. Kita akan pujikan satu lagu, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Mari bangkit berdiri.